Oke, halo semua. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara memasang AD Guard Home di OpenWRT. Nah, di sini adalah sebuah router yang akan kita pasang dengan aplikasi yakni AD Guard Home. Jadi fungsi dari AD Guard Home ini nanti adalah untuk salah satunya memblokir iklan sebagai server DNS kita. Jadi kita bisa tentukan apa saja situs yang bisa kita akses dan apa saja situs yang kita tidak boleh akses. Dan fungsi lain dari AD Guard Home ini juga membatasi pelacakan terhadap traffic internet kita. Jadi untuk di rumah saya ini saya menggunakan STB B860H yang telah saya pasang OpenWRT versi 19. Terus saya teruskan ke router. Nah, jadi ini nanti akan digunakan untuk satu rumah. Oke. Sebelum kita install AD Guard Home, kita harus tahu nanti apa seri SoC-nya atau namanya prosesornya. Nah, kebetulan untuk STB B860H itu menggunakan Amlogic. Jadi base-nya itu ARM64. Oke, kita mulai. Jadi di sini saya telah siapkan scriptnya, yakni bagaimana masuk ke SSH router, perintah untuk install AD Guard Home, dan untuk menjalankan. Jadi di sini nanti kita perlu aplikasi. Kalau di Windows itu biasanya menggunakan PuTTY. Nah, kalau di Android itu bisa menggunakan Termux atau menggunakan klien Turbo. Kalau nggak salah sih, intinya sama. Oke. Berhubung saya menggunakan Linux, jadi saya harus menggunakan masuk ke terminal. Jadi dengan cara klik ctrl alt, terus kita selanjutnya adalah masuk ke SSH router. Kita harus mengaksesnya dengan mengetikkan, jadi ini nanti sama dengan menggunakan Termux di Android, tapi kalau di komputer itu kalau menggunakan PuTTY itu tinggal masukkan IP router dan login username dan password. Tapi kalau menggunakan terminal, jadi kita harus mengetikkan perintah ssh spasi root masukkan IP router kita. Di sini saya menggunakan 192.168.2.1, terus enter. Nah, di sini suruh masukkan password, kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah masuk ke SSH router. Kita akan ditampilkan dengan, kalau di Linux biasanya namanya NeoFetch. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, ketikan perintahnya. Kita lihat dahulu dari daftar perintah tadi. Maaf, sudah saya buka. Oke, kita perlu yang script pertama, yakni opkg update dan opkg install widget. Oke, kita kecilkan saja biar bisa dilihat. Tulis opkg update dan 2 kali opkg install widget. Nah, gunanya script ini adalah untuk mengupdate repositori atau aplikasi-aplikasi yang ada di servernya. Nah, kita enter. Jadi sebelum kita
penginstalnya harus digunakan internet yang aktif. Jadi perlu kuota untuk mendownload semua file-file yang akan diinstal di sini nanti. Oke. Setelah repositorinya sudah update, datanya sudah update, kita besarkan dulu. Ya udah gini saja. Nah, terus perintah selanjutnya kita membuat folder OPT di internal dari STB-nya. Jadi dengan mengetikkan perintah ini selanjutnya mkdir opt dan cd opt, mkdir /opt dan 2 kali cd/opt. Jadi script yang pertama ini digunakan untuk membuat folder, mkdir itu membuat folder, dan cd itu untuk masuk ke folder tersebut. Jadi kita enter. Nah, setelah berubah menjadi opt, terus kita lanjut untuk mendownload AD Guard Home. Nah, di sini ada perintah widget strip C dibarengi dengan link yang berwarna ungu atau biru. Nah, jadi link ini harus sesuai dengan versi AD Guard yang diinginkan atau yang versi terbaru. Untuk mengetahui link ini, kita harus masuk ke browser. Terus di Google kita ketik AD Guard Home GitHub, karena kita akan mengunduh dari server GitHub. Enter. Oke, di sini masuk ke paling atas github.com AD Guard Team AD Guard Home. Nah, kita telah masuk ke webnya. Nah, untuk mengetahui versi aplikasinya, kita menuju ke rilis, tab rilis. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul rilis atau AD Guard Home, versi-versi AD Guard Home yang ada. Nah, di sini ada yang paling baru, yakni versi 0,05.1 yang rilis 6 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Di bawahnya juga ada versi sebelumnya 1050, dan bawahnya juga ada yang beta. Jadi terserah. Kalau saya menggunakan versi yang terbaru, yakni 0.0105.1. Oke. Untuk mendownloadnya kita harus scroll ke bawah pada tab aset sini. Nah, di sini ada berbagai macam AD Guard sesuai dengan SOC-nya. Nah, di sini berhubung Amlogic itu menggunakan Amlogic S95X itu menggunakan ARM 64 base-nya. Nah, jadi saya pilih ini, saya klik kanan. Jadi ini akan saya ambil linknya saja. Kalau kita klik ini, kita klik, nah, itu nanti akan mendownload filenya. Jadi kita hanya mengambil linknya saja. Jadi kita klik kanan, terus kita open link in new tab. Jadi new tab nanti ada linknya ini. Nah, kita cancel aja, linknya masih ada. Terus kita copy.
kita blok, terus kita copy. Nah setelah itu kita kembali ke terminal atau di putih, terus kita masukkan perintah wget strip c, wget strip c spasi, terus kita pastekan link adguard home tadi. Maaf kayaknya ini masih salah, seharusnya ini ARM64, ini AMD64, jadi saya salah ambil link ARM64 ya. Oke, ARM64 cancel, kita copy, kita hapus dulu. Oke, setelah dihapus kita pastekan lagi. Nah sudah ARM64. Jadi ini sebisa mungkin harus sesuai dengan base prosesornya. Oke, setelah itu ini sudah diketik semua, kita enter. Nah, ini nanti akan proses mendownload. Kecepatannya tergantung dari internet Anda masing-masing. Ya di sini saya menggunakan modem yang saya share lagi menggunakan router, jadi ya tidak terlalu cepat. Sudah selesai. Oke, setelah itu kita cek dulu. Di sini kan filenya sudah download. Nah terus kita cek. Nah ceknya itu menggunakan perintah ls enter. Oke, aplikasinya sudah terdownload, akan muncul nama aplikasinya tadi, adguard home linux ARM64 tar gz. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke ini. Nah ini itu fungsinya untuk mengekstrak file-file yang ada di dalam arsip yang kita download tadi. Nah, jadi ini filenya sesuai dengan nama, sama ya, linux ARM64, jadi ini sesuai dengan nama ini. Jadi kita ketik tar f v z. Nah terus kita adguard home linux ARM64 tar gz, enter, proses selesai. Nah, terus kita ketik ls tadi untuk melihat file yang telah ada. Nah tadi ada dua file, tadi satu, sekarang jadi dua. Yang pertama adalah adguard home folder, yang kedua adalah file adguard home yang di download tadi. Di sini saya akan hilangkan saja yang telah download karena kita hanya membutuhkan adguard home. Jadi untuk menghilangkan ini adguard home linux ARM64 tar gz, ini kita ketikkan perintah rm, terus adguard home garis bawah linux ARM64 tar gz. Oke, sudah. Kita ketik ls lagi untuk mengecek isinya, dan isinya hanya adguard home foldernya saja. Sampai di sini tahap penginstalan sudah selesai. Jadi selanjutnya kita lanjutkan ke pengaktifan adguard home. Nah untuk mengaktifkan atau menjalankan itu kita harus ketikkan perintah opt adguard home seperti ini, opt/adguard home. Kita ketikkan opt home, enter. Nah, akan muncul pelok ini namanya.
Nah, di sini ada beberapa IP yang harus kita akses agar bisa masuk ke aplikasi Adegward Home. Jadi kita selanjutnya membutuhkan browser. Kita X saja notepadnya. Nah, di sini saya terserah sih, bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang ini, atau yang ini sampai bawah. Intinya alamat IP titik 2 port, ini portnya 3000 untuk akses awal. Oke, jadi saya akan gunakan IP router titik 2 port 3000. Oke, kita lanjut. Kita masuk browser, kita ketikkan langsung saja 192.168.2.1.2. Ini sebelumnya sudah saya install, tapi saya hapus lagi. Jadi untuk awal kita ketikkan 3000, enter. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman start Adegward Home. Nah, di sini ada welcome to Adegward Home. Nah, kita klik get start. Nah, di sini jalur yang kita gunakan untuk mengakses web interface Adegward Home. Nah, di sini saya menggunakan all interface saja biar bisa semua interface masuk, dan portnya ini kalau kita menggunakan 80 akan ada tulisan merah karena ini sudah digunakan. Jadi kita menggunakan port yang lain yang belum digunakan. Terserah, bisa 1234, bisa 532 1. Nah, kalau saya menggunakan 80 ini yang paling umum biasanya. 80 terus masuk ke bawah. Jadi nanti gunanya ini untuk mengakses web interface dari Adegward setelah ini. Oke, kita lanjut ke DNS server. DNS server ini adalah alamat DNS yang digunakan router untuk menerjemahkan URL ke IP. Nah, jadi ini portnya sudah kita gunakan all interface, portnya sudah digunakan, jadi kita ubah yang lain bebas. Kalau saya menggunakan 5353 sama, jadi biar mudah. Jadi ini hilang, terus sudah semua, kita ketik next. Oke, di sini akan dibawa ke tab authentication. Ini digunakan untuk login ke Adegward Home. Nah, di sini kita isikan username, kita ketikkan username-nya, password, untuk passwordnya itu sebenarnya terserah, mau 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 1 angka, 2 angka, sebenarnya bisa, karena ini tidak perlu terhubung ke internet. Jadi ini hanya internal saja ke OpenWRT dari router kita. Oke, kita klik next. Nah, di sini kita akan dibawakan ke bagaimana cara kita menyambungkan Adegward Home ke router OpenWRT. Di sini saya menggunakan STPB 860H. Jadi di sini ada beberapa IP dan port server DNS yang telah kita buat sebelumnya. Kita tinggal ikuti petunjuk. Di sini kita kalau menggunakan router ada step-stepnya, kalau menggunakan Windows ada step-stepnya, macOS, Android, iOS, DNS privacy. Kita menggunakan router. Jadi kita masuk ke IP router
STB B860H yang saya install OpenWRT. Intinya yang router yang kita pasangnya di Guard Home tadi. Kalau saya IP-nya 192.168.2.1, enter. Oke, kita masuk dahulu, login. Oke, kita telah masuk ke sistem OpenWRT di web UI-nya. Jadi di sini oke, kita telah masuk ke web UI-nya OpenWRT router. Jadi di sini kita harus masuk ke DHCP dan DNS. Jadi kita akan memasukkan DNS ini ke dalam DNS router. Kita klik DHCP dan DNS. Nah, untuk versi ini berhubung versi 19, caranya seperti ini. Nanti kalau versi OpenWRT-nya 18 itu sebenarnya sama, tapi tata letaknya menu yang berbeda. Intinya sama di bagian network, terus DHCP dan DNS. Nah, di sini kita scroll ke bawah pada general setting. Di sini ada DNS forwarding. Nah, jadi di sini adalah router akan mengakses DNS yang telah ditentukan. Nah, di sini bawaannya adalah 8.8.8.8, ini adalah DNS dari Google. Dan DNS koneриnya 8844. Ini adalah DNS bawaan dari router. Jadi setiap kita mengakses aplikasi, mengakses website, nah, URL nanti akan diarahkan ke server DNS ini dan dicarikan alamat IP-nya. Seperti itu. Oke, kita hapus dahulu DNS bawaannya, kita ganti dengan DNS dari AD Guard Home. Nah, di sini saya terserah mau yang mana, tapi saya menggunakan yang ini. Kita copy tadi, terus kita paste. Nah, jadi merah. Jadi berbeda-beda pada setiap OpenWRT. Untuk OpenWRT versi 18 itu portnya menggunakan titik 2 terus 5353. Akan tetapi kalau di versi 19 ini berwarna merah, berarti tidak bisa. Jadi portnya itu lambangnya kita ganti dengan pagar 5353 sesuai dengan yang tetap ditentukan oleh HD Guard Home tadi. Oke, setelah itu kita scroll bawah, kita save dan apply, diterapkan. Oke, setelah diterapkan kita harus menyeting di bagian firewall. Nah, pada custom rule kita akan ketikkan script di sini. Oke, kita buka dulu scriptnya, saya lupa scriptnya. Kita cari filenya dahulu. Oke, scriptnya adalah ini. Nanti akan saya sertakan di
file kalau tadi belum ada. Nah, ini scriptnya kita copy, kita paste. Nah, di sini perlu kita perhatikan ini, yakni IP router, DNAT to IP router port 5353. Nah, tadi kan IP router, IP yang digunakan untuk akses AD Guard ini. Nah, kita harus samakan dari salah satu ini, atau yang kita samakan dengan di DNS tadi. Kalau sudah sama, kita save. Oke, setelah kita save, kita lanjut next. Congratulations, berarti selamat telah dibuka. Mohon maaf. Jadi setelah kita next tadi, ini kita bisa open dashboard. Open dashboard. Nah, ini nanti akan berubah menjadi 80-80. Nah, kita tunggu. Nah, kita masukkan IP. Bukan username, mohon maaf. Username kita tadi. Terus kita masukkan password. Masuk. Mohon maaf, ini banyak sekali suara yang berdatangan, jadi mungkin tidak terlalu ada, mungkin ada banyak suara pengganggu, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini AD Guard Home telah aktif. Nah, ini sudah langsung bisa terbaca statistiknya. Jadi seharusnya saya buktikan dengan web-web yang ada iklannya. Berhubung ini terlanjur sudah terinstall dan saya sebelumnya tidak mengeceknya dahulu, jadi kita buktikan sendiri langsung saja. Jadi kita bisa mengakses website yang biasanya banyak iklannya. Saya akan akses website berita, yakni detik.com. Oke, detik.com kita klik. Loading. Ya, mohon maaf kalau terdengar suara-suara yang tidak berkenan. Ini karena ya ada cukup banyak orang di sini saat merekam ini. Lag juga internet saya. Kita tunggu. Biasanya kalau di website berita itu akan tampil iklan-iklan yang melumuri dari tampilan websitenya. Nah, biasanya iklan-iklan tersebut yang menambah beban traffic terhadap internet kita. Jadi mungkin internet kita menjadi terganggu atau bahasanya kita lemot. Nah, kita bisa lihat iklan tidak ada ya. Reloading atau loading website sudah selesai ya, tapi mungkin karena internetnya lemot jadi tidak. Kita buktikan lagi di www.speedtest.net. Itu biasanya juga berlumuran iklan di tampilannya. Oke, kita ya, ini masih loading. Nah,
sudah muncul. Ini saya menggunakan VPN, jadi terdeteksi Amazon, bukan dari provider yang saya gunakan. Nah, oke, loading website telah selesai dan iklan tidak ada. Biasanya kalau tidak ada memblokir iklan itu, nanti di sini akan banyak sekali iklan-iklan yang berada di sekitar speed test. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke setting. Nah, di sini ada Guard Home, perlu kita setting sedikit. Nah, jadi kita masuk ke pengaturan dahulu, kita pengaturan umum. Nah, gunakan saya centang ya biasanya. Untuk gunakan layanan keamanan, kontrol orang tua, dan paksa penelusuran aman saya aktifkan. Terus untuk ini bisa diabaikan, saya menggunakan 30 hari saja, biar setiap 1 bulan itu bisa dihapus log-lognya. Ini intinya sampai ada tulisan hijau konfirmasi berhasil disimpan. Oke, lanjut ke pengaturan DNS. Nah, ini adalah DNS yang akan diakses oleh server DNS kita. Jadi di sini telah ada DNS atau satu DNS sebenarnya yang digunakan oleh Guard Home. Kita akan tambah. Untuk menambahnya, kita bisa klik daftar penyedia DNS yang dikenal, kita klik kanan, kita tunggu loadingnya. Di sini nanti akan banyak DNS yang bisa kita gunakan untuk menambah list DNS di sini. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Guard DNS. Terus di sini ada beberapa list DNS. Nah, saya menggunakan DNS over HTTPS. Untuk fungsinya bisa kalian cari di internet. Saya menggunakan yang family protection karena ya di rumah itu sekeluarga. Jadi saya klik copy to keyboard. Kita masuk di Guard Home, terus kita tambahkan paste. Tambah lagi, sebenarnya ini terserah mau pakai DNS yang mana, Open DNS, Google DNS, Cisco DNS, itu terserah, atau Cloudflare. Kalau saya ya sederhana saja, pakai Google, pakai Cloudflare. Ini intinya ya sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Oke, setelah itu kita pada list ini kita pilih penyeimbangan beban, atau dalam bahasa Inggris nanti bahasanya kita cari list dulu. Nah, kalau di bahasa Inggris nanti tulisannya adalah load balance, tapi saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Terus untuk server DNS bootstrap, karena juga belum terlalu paham, mungkin saya biarkan saja. Terus kita terapkan server DNS dulu terbarui. Kita aktifkan juga DNS SEC, yakni ini adalah pemeriksaan ya, nanti standar. Terus kita simpan. Oke, selesai, kita ke penyaring daftar blokir DNS. Nah, jadi ini nanti adalah
apa ya, script-script yang digunakan untuk ya pemblokiran. Nah, di sini bawaannya telah ada 3, yakni AdGuard DNS filter, ADOW default blocklist, dan malware domainlist.com hostlist. Sebenarnya kita pakai tiga ini sudah cukup. Ya, kalau memang hanya memblokir iklan dan filter-filter dari AdGuard DNS ini kita cukup. Nah, tapi jika ingin tambah, kita pilih daftar tambah hitam, terus pilih dari daftar. Di sini nanti akan ada banyak sekali DNS, pemblokiran DNS sesuai dengan kriteria ataupun wilayah, keamanan, dan lainnya. Terserah. Nanti kalian pilih dari semua, dicentang juga bisa. Tapi saya memilih 3 ini saja, biar tidak terlalu bingung. Oke. Satu ke beranda lagi. Loading, kita lihat lagi statistiknya. Oke, jadi setelah ada 512 query DNS yang diakses dan 83 yang diblokir, atau sekitar 16,21%. Jadi yang saya gunakan ini adalah router STB B860H, terus saya turunkan lagi ke router TP-Link TLMR 3420. Jadi kliennya yang terbaca hanya satu, ini hanya klien dari TP-Link. Kalau umpamanya kalian menggunakan mode access point, mungkin ada banyak klien yang terbaca di sini sesuai dengan device yang terhubung ke WiFi kalian. Ya, itu saja tutorial instalasi AdGuard Home. Semoga dapat bermanfaat kepada kalian. Apabila ada banyak kurangnya atau istilah-istilah yang mungkin kurang pas, ya di sini saya juga masih belajar. Saya ingin berbagi pengetahuan saja, mohon dimaklumi. Kita atau saya sendiri masih sama-sama belajar. Sekian, dadah.